Bab 106. Perlengkapan untuk meracik anggur. Kalian sudah kelelahan dengan kasus kecil ini. Kalau begitu kita tukar saja. Mulai sekarang, kalian akan menangani kasus yang melibatkan orang berkuasa di ibu kota. Aku akan menangani kasus kecil ini. Lin Hai memandang mereka berdua. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng tidak bisa berkata apapun sekarang. Mereka tidak berani menangani kasus yang melibatkan para penguasa. Sekalipun mereka harus mengadili kasus seperti itu, mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin membantu pihak yang berkuasa, dan terpaksa membiarkan rakyat menderita. Tetapi jika mereka berani melakukan hal itu, pasti ada orang-orang yang akan memperhatikan tindakan mereka, dan orang itu pasti akan melaporkan hal itu kepada Ibu Suri, dan mereka juga akan menanggung akibatnya. Setelah mendengar usulan Lin Hai, mereka segera melambaikan tangannya. Mari kita lakukan apa yang sudah kita jalankan. Kami akan menangani kasus kecil. Wang Chenggang menjawab dengan cepat. Lebih baik seperti itu. Tapi sekecil apapun masalahnya, kalian harus menanganinya secara adil dan tidak memihak. Lin Hai melirik mereka berdua. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian di saat aku pergi ke istana. Tentu saja kami tidak akan memihak. Kami akan bertindak adil terhadap rakyat. Yah, baguslah kalau begitu. Aku akan pulang dulu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kalian tangani, utus saja seseorang ke rumahku untuk memberitahuku. Setelah Lin Hai selesai berbicara, dia naik kereta kuda dan pulang dengan santai. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng menghela nafas bersama-sama. Awalnya aku mengira dia hanyalah seorang pemuda berusia 20-an yang tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang pejabat. Aku tidak menyangka dia bisa begitu banyak akal. Aku khawatir kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Wang Chenggang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, penglihatan sang pangeran sangat bagus. Dia bisa menemukan orang hebat seperti itu." Wajah Zhao Wenfeng juga terlihat penuh kepahitan. Dengan adanya Lin Hai, mereka tidak bisa bermalas-malasan lagi. Jika mereka berniat mengumpulkan uang kotor di masa depan, itu tidak akan mungkin lagi, karena di seluruh prefektur Jingzhou, sebagian besar pejabat dan penegak hukum dibawa oleh Lin Hai sendiri. Mereka tidak akan bisa diusik bagaimanapun. Orang itu adalah pengawal pribadi Lin Hai. Lin Hai baru saja sampai di rumah dan melihat sebuah panci besar di halaman. Dengan tutup panci berbentuk kerucut di atasnya, ada sebuah tabung di topinya. Qiao Er dan Xiao Cui sedang melihat panci ini dengan penasaran. Melihat Lin Hai sudah pulang, Qiao Er dengan senang berlari menyambutnya. "Suamiku, ini diantarkan oleh toko pandai besi. Katanya, ini dibuat sesuai pesanan kamu." Lin Hai menyerahkan topi pejabatnya kepada Xiao Cui. "Mereka membuatnya dengan cukup cepat. Apakah kamu sudah membayarnya?" "Aku sudah membayarnya." Mereka bilang barang ini sulit dibuat dan harganya 2 kali lebih tinggi dari biasanya. "Apa yang akan kamu lakukan dengan barang ini, suamiku?" "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku ingin memulai bisnis pembuatan anggur? Sekarang kita memiliki perizinannya, kita dapat meracik dan menjual anggur. Jika kita ingin membuat anggur yang baik, kita harus mengandalkan panci ini." Lin Hai menjelaskan sambil melihat panci itu. Cukup bagus, pantas dikenal sebagai toko pandai besi terbaik di ibu kota. Hasil pengerjaannya bagus sekali bagaimana kamu bisa meracik anggur dengan panci seperti ini?" Qiao Er tampak kebingungan. "Hehe, hari ini aku akan memperlihatkan caranya kepada kamu." Lin Hai berkata sambil tersenyum. Dia meminta Wang Dayong mencari seseorang untuk memindahkan panci itu ke ruangan yang dipersiapkan untuk meracik anggur. Dia berkata kepada Qiao Er, "Sudahkah kamu mencari lokasi toko untuk menjual anggur ini?" "Saya sudah mendapat beberapa toko, tapi lokasinya biasa saja. Hanya ada satu tempat yang memiliki halaman di belakang dan 3 ruangan besar. Lokasinya sedikit terpencil, karena semua lokasi terbaik di ibu kota sudah ditempati," kata Qiao Er. "Tidak masalah jika tidak ada tempat yang bagus. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan mencarinya nanti." "Apakah kamu sudah mencari informasi mengenai kilang pembuatan anggur di ibu kota?" "Aku sudah menanyakannya. Ada 4 kilang pembuatan anggur berskala besar di ibu kota. Aku sudah membeli sebotol wine dari masing-masing kilang. Silakan mencobanya, suamiku. Aku akan ganti baju dulu, setelah itu baru mencicipi anggur ini." Lin Hai merasa tidak nyaman dengan seragam pejabatnya. Dia masuk ke dalam kamarnya dan mengganti pakaian kasual seperti biasanya.
melihat 4 botol anggur, Liu Ergou dan teman-temannya sangat ingin mencicipinya. Bagaimana kalau kita minum dulu? Kenapa kalian begitu terburu-buru? Masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Aku sudah bilang pada kalian hanya boleh minum anggur di saat malam hari menjelang tidur. Wang Dayong memarahi mereka. Hanya 2 cangkir sehari, keinginan untuk minum alkohol langsung hilang. Liu Ergou tampak tidak berdaya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mabuk di saat harus menjalankan tugas? Kata Wang Dayong. Lin Hai tidak menyangka peraturan Wang Dayong begitu ketat, bahkan pada malam hari, mereka tetap tidak diperbolehkan minum anggur. Dayong benar, karena kalian menjadi seorang penegak hukum, kalian tidak boleh mabuk. Kalau kalian ingin minum, tidak apa-apa. Kalian bisa berhenti dari pekerjaan sebagai penegak hukum, maka tidak ada yang melarang kalian minum, kata Lin Hai. Kalau begitu aku tetap ingin menjadi penegak hukum. Liu Ergou menjawab dengan cepat. Lin Hai melihat ekspresi sedihnya dan tidak tega telah memperlakukan mereka dengan kasar. Bagaimana kalau begini, mulai sekarang kalian bisa istirahat bergiliran. Dalam 1 minggu kerja ada 7 hari, dan kalian bisa istirahat selama 2 hari setiap 7 hari. Kalian tidak perlu melakukan apapun selama 2 hari itu. Tapi kalian tidak boleh memakai seragam resmi saat istirahat, dan kalian boleh keluar minum. Kata Lin Hai. Liu Ergou dan temannya sangat terkejut saat mendengar ini. Benarkah? Terima kasih, Tuan. Dayong akan mengatur hal ini. Lagi pula kita sekarang sudah punya banyak orang, jadi mari kita atur seperti ini sekarang. Ya, Tuan, aku akan mengaturnya. Lin Hai mengangguk. Kali ini aku meminta kamu datang ke sini untuk mencicipi anggur ini bersama-sama dan melihat mana yang rasanya lebih enak. Lin Hai menuangkan anggur ke dalam mangkuk dan meminta semua orang mengambil giliran untuk mencicipinya. Harga setiap botol anggur ini bervariasi karena teknik pembuatan anggur yang berbeda-beda. Yang paling mahal adalah 5 tael perak untuk sebotol anggur, yang termurah hanya seharga 8 sen perak. Tetapi setelah mereka selesai mencicipinya, mereka semua merasa bahwa anggur yang mahal itu rasanya paling enak. Lin Hai juga mencicipinya. Anggur yang lebih mahal itu lebih jernih dan rasanya lebih enak, memiliki kandungan alkohol yang tinggi, rasa yang lebih lembut dan aroma yang lebih lembut, namun rasa anggur yang lebih murah tidak jauh berbeda. Bagaimanapun, semuanya sama, anggur yang diracik dari biji-bijian. Satunya yang membedakan adalah teknik fermentasi dan peracikannya. Jika ingin membuat anggur sendiri, bahan-bahan yang paling mahal tidaklah tepat. Lin Hai memilih anggur yang harganya 8 sen perak per botol dan 1 tael perak per botol. Anggur yang mahal harganya terlalu mahal. Pergi ke kilang anggur dan beli 10 botol dari 2 jenis anggur ini. Lin Hai berkata pada Wang Dayong. Wang Dayong tampak kebingungan. Bukankah kita akan membuat anggur sendiri? Mengapa kita harus membeli begitu banyak anggur? Kita akan meracik wine, tapi itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Kita tidak bisa menunggu selama itu, jadi kita beli anggur dari kilang dulu. Ngomong-ngomong, kalian harus mengganti pakaian kalian sebelum pergi membeli anggur ini. Jangan sampai ada yang tahu kalau anggur itu akan dikirim ke sini, oke? Wang Dayong tidak memahami maksud Lin Hai, tapi dia mempercayai Lin Hai sepenuhnya. Dia mengangguk dan setuju. Aku mengerti, aku akan segera pergi membeli anggur. Kiawer, berikan peraknya untuk dia. Wang Dayong mengambil uangku dan mengajak sekelompok orang untuk pergi membeli anggur. Bab 107. Minuman keras. Lin Hai mengecek panci distilasi itu, persis sama dengan yang dibutuhkannya. Bagus, akhirnya aku bisa menghasilkan uang yang banyak. Wajah Lin Hai terlihat sangat gembira, sangat mudah untuk menghasilkan uang dengan mengandalkan pengetahuannya dari masa depan. Sekarang Lin Hai sudah memiliki pendukung yang kuat. Tidak ada yang berani mencari masalah dengan dia lagi. Biarkan saja orang itu iri dan cemburu. Tidak lama kemudian, anggur-anggur itu sudah dibeli. Tuan, 20 botol anggur ada di sini. Aku telah memberitahu penjaga toko bahwa kita akan membeli lebih banyak lagi di masa depan, dan dia akan memberikan diskon sebesar 20%. Tetapi mereka memiliki persyaratan bahwa Tuan harus membeli setidaknya 200 botol sebulan. Wang Dayong berkata, haha, 200 toples tidak akan cukup. Kita harus membeli setidaknya 5.000 toples sebulan. Katakan pada mereka untuk meningkatkan produksi anggurnya secepat mungkin. Jika tidak, persediaan mereka tidak akan dapat memasok kebutuhan kita. Kata Lin Hai sambil tertawa. Semua orang sangat terkejut. Tuan, kamu tidak bercanda, kan? Satu kilang anggur harus menyediakan 5.000 botol anggur.
dan total 2 kilang anggur sebanyak 10.000 botol anggur sebulan. Bisakah kita menghabiskan semua anggur itu? Jangan khawatir, anggur kita pasti akan terjual dengan laris. Bukankah ini hanya akan dijual di Beijing? Wang Dayong bertanya dengan kebingungan. Lin Hai mengangguk dan berkata, tidak, kita harus menjual anggur ke negara musuh dan menghasilkan uang dari mereka. Begitu, itu hal yang baik untuk Daxia. Lin Hai meminta semua orang untuk keluar, hanya menyisakan Wang Dayong dan Liu Ergou. Lin Hai meminta mereka menuangkan anggur itu ke dalam panci dan mulai menyalakan api. Qiaoer benar-benar kebingungan. Suami, anggur itu sudah diracik, mengapa kamu memasukkannya ke dalam panci lagi? Jangan khawatir, hal ini tidak akan berhasil jika kita memasak anggur-anggur ini di panci yang biasa. Tapi semakin lama aku memasak anggur di panci ini, hasilnya akan semakin bagus. Kata Lin Hai sambil tersenyum, dia menunggu sampai anggur mulai mendidih. Lin Hai meletakkan kain yang disiapkan di pipa besi, dan meminta seseorang untuk menuangkan air dingin di atasnya. Karena alkohol mendidih dengan cepat, ia menguap terlebih dahulu. Kandungan alkohol di zaman kuno terlalu rendah. Bahkan anggur yang baik hanya bisa mencapai sekitar 10% paling tinggi. Lin Hai berencana menggunakan panci distilasi untuk meningkatkan kandungan alkohol. Anggur yang diracik dengan cara ini akan menjadi lebih kuat kandungan alkoholnya. Bagi para pemabuk yang suka minum, semakin tinggi kandungan alkohol, mereka semakin menyukainya. Ada banyak orang kaya di Beijing, dan mereka tidak akan keberatan untuk menghabiskan lebih banyak uang. Yang mereka tahu adalah bahwa uang dapat membeli barang bagus. Situ berdiri di kursi dan terus menuangkan air dingin di atasnya. Setelah beberapa saat, minuman anggur itu mulai mengalir keluar dari pipa. Anggurnya keluar, Liu Ergou berkata dengan terkejut. Bicaralah, dengan pelan dan jangan berteriak. Fakta bahwa kita meracik anggur di rumah harus dirahasiakan secara ketat. Kamu harus menugaskan orang-orang untuk menjaga hal ini secara ketat, dan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Kata Lin Hai dengan ekspresi yang sangat serius. Baiklah, aku akan segera menugaskan orang untuk berjaga setiap hari dan tidak mengizinkan siapapun masuk dan melihat. Wang Dayong berkata, kita tidak hanya perlu menugaskan orang untuk menjaga ini, tetapi kita juga perlu menugaskan orang kita sendiri, yang bisa kita percaya. Baiklah kalau begitu. Derajat sambil mengobrol, mereka menyaring semua anggur di dalam panci. Lin Hai mengambil sedikit dengan sendok dan menyesapnya, dan menelannya dalam satu tegukan. Menyegarkan, ini baru anggur. Liu Ergou sudah tidak tahan setelah mencium aroma anggur yang wangi. Tuan, bolehkah aku mencobanya juga? Lin Hai menyerahkan sendoknya dan berkata, anggur ini memiliki kandungan alkohol yang sangat tinggi, jadi jangan minum terlalu banyak. Liu Ergou setuju secara lisan tetapi sebenarnya dia tidak peduli sama sekali. Dia biasanya minum sangat banyak tanpa mabuk, tidak peduli seberapa kuat alkoholnya. Dia tidak akan mungkin mabuk setelah mencicipinya. Bau anggur ini sangat kuat, dan dia sangat penasaran hingga menelannya dalam satu tegukan besar. Wajahnya langsung memerah dan dia hampir menangis. Tapi dia tidak mau memuntahkan anggur yang begitu enak. Dia mencoba untuk menelannya dalam satu tegukan. Dia merasa sensasi seperti terbakar turun ke kerongkongannya dan langsung ke perutnya. Tubuhnya menjadi sangat panas. Uhuk. Liu Ergou batuk dengan keras karena tersedak anggur ini. Air matanya mengalir keluar. Tidan tampak kebingungan. Ergou, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bisa tersedak seperti ini setelah mencoba sedikit anggur? Liu Ergou akhirnya berhenti batuk. Ini adalah minuman yang sangat kuat. Kamu harus berhati-hati saat meminumnya. Ini benar-benar membuatku ketagihan setelah minum. Wajah Liu Ergou memerah sampai ke lehernya, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Dia memandang Wang Dayong dengan iri saat dia mencoba mencicipi anggur ini. Wang Dayong pun tersedak ketika dia melihat Liu Ergou. Dia sudah jauh lebih berhati-hati saat meminum anggur ini. Dia hanya menyesap sedikit saja, matanya terbelalak, dan rasanya seperti batu bara langsung masuk ke perutnya, jauh lebih kuat dari minuman alkohol apapun yang pernah dia minum. Hebat sekali, ini hebat sekali. Anggur seperti ini pasti akan dijual seperti kue panas. Dibutuhkan 5 botol anggur untuk membuat 1 botol anggur seperti ini. 1 botol anggur ini harus dijual seharga 5 TED perak untuk memenuhi kebutuhan. Tapi anggur semacam ini sangat unik. 1 botol anggur harusnya bisa dijual seharga 30 tael perak. Wang Dayong menjadi sangat bersemangat, mereka sering pergi ke pegunungan untuk berburu, dan hal favorit mereka untuk dilakukan adalah minum. Di masa lalu,
mereka bahkan tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk dimakan, dan minum anggur merupakan sebuah kemewahan. Kemudian, sejak mengikuti Lin Hai, mereka menjadi kaya dan semakin kaya. Mereka selalu membawa anggur setiap kali mereka pergi berburu di pegunungan. Ini tidak hanya dapat meningkatkan keberanian mereka tetapi juga dapat menghilangkan kelelahan. Yang penting jangan sampai mabuk. Setiap kali mereka beristirahat, mereka selalu menyesap anggur, dan mereka segera menjadi segar kembali. Ketika anggur sudah berhenti mengalir dari pipa besi, Lin Hai tahu bahwa hanya air yang tersisa di panci. Dia membuang semua air itu, kemudian menggantinya dengan anggur yang baru dan melanjutkan proses distilasi. Pada akhirnya, dari 20 botol anggur hanya menghasilkan 4 botol anggur, tetapi kualitas anggur ini berkali-kali lebih kuat. Dari sebelumnya, Lin Hai menunjuk 2 botol anggur dan berkata, "Ambil 2 botol ini. Biarkan saudara kita merasanya juga. Kalian berdua ikut aku ke kediaman raja. Raja akan segera mengirim pasukan ke perbatasan. Aku akan memberinya 2 botol anggur ini sebagai hadiah perpisahan." Kiao Er sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa Lin Hai akan pergi ke kediaman raja. Tiba-tiba dia merasa sangat gugup, tapi itu juga tugas Lin Hai untuk bertemu dengan sang raja sebelum pergi. Jika Lin Hai tidak pergi menemuinya secara langsung untuk peristiwa besar seperti ini, bukankah itu berarti tidak sopan padanya? Tapi dia juga takut Lin Hai akan bertemu dengan Lin Ruoxue, dan dia merasa serba salah. Bab 108, Sang Raja mencicipi racikan Lin Hai. "Nyonya, ayo ikut dengan aku." Lin Hai berkata pada Kiao Er memikirkannya sejenak dan menolak untuk ikut. "Sebagai seorang wanita, aku tidak akan pergi, bagaimanapun. Itu adalah kediaman raja, dan kamu ingin membahas sesuatu yang penting dengan raja. Sungguh tidak pantas bagiku untuk ikut ke sana. Aku harap kamu bisa pulang lebih cepat saja." Lin Hai mengangguk dan menjawab, "Oke, kamu tunggu di rumah. Aku akan bertemu dengan raja dan akan pulang secepat mungkin. Simpan semua botol anggur ini. Kita tidak perlu membeli botol anggur lagi saat kita sudah bisa meracik anggur sendiri di kemudian hari," kata Lin Hai. "Baiklah. Aku akan meminta seseorang untuk segera menyimpan botol anggur ini." Kiao Er mengangguk dan setuju. Lin Hai meminta Wang Dayong untuk membawa 2 botol anggur dan menaruhnya di kereta kuda. Mereka berangkat menuju kediaman raja. Sesaat kemudian, semua orang menjadi sangat bersemangat dan berharap hari akan segera gelap. Saat mereka pulang nanti, mereka bisa mencicipi anggur yang baru diseduh. Ada 2 jenis anggur yang dibeli dari 2 kilang. Ada beberapa perbedaan dari aroma dan rasa anggur itu. Tentu saja, anggur yang lebih mahal memiliki rasa yang lebih kuat. Bahkan ketika berjalan di samping kereta, mereka menarik nafas dalam-dalam. Mereka ingin mencium aroma anggur yang wangi itu. Lin Hai duduk di gerbong dan melihat ekspresi tidak sabar mereka. Lin Hai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa hidup tanpa alkohol sedikit pun. Ketika mereka tiba di rumah pangeran, dan para penjaga melihat yang datang adalah Lin Hai, tentu saja para penjaga tidak berani menghentikannya. Lin Hai meminta Wang Dayong dan Liu Ergo membawa 2 botol anggur dan masuk bersamanya. Raja sedang mempelajari strategi perang di ruang kerjanya. Dia mendengar bahwa Lin Hai sudah datang. Dia sangat senang. Dan segera bangun untuk menyambut mereka. "Salam, Yang Mulia." Lin Hai membungkuk dan memberi hormat. "Akhirnya kamu bersedia mau ke rumahku untuk menemuiku." Lin Tiangui berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia mencium aroma anggur yang menyengat. Dia segera melihat ke belakang dengan penasaran. "Apakah kamu di sini dan membawakanku anggur?" Lin Hai berkata sambil tersenyum, "Saya rasa Yang Mulia akan membutuhkan ini di saat berada di perbatasan, jadi aku membawa 2 botol anggur bagus untuk Yang Mulia. Anggap saja ini sebagai hadiah perpisahan." Saat Lin Hai berbicara, dia meminta Wang Dayong dan yang lainnya untuk meletakkan anggur itu di atas meja, dan menyuruh mereka menunggu di luar. "Aku sangat suka minum anggur, tetapi kamu sudah terlambat membawakan anggur ini. Aku tidak bisa minum ini di kamp militer, aku harus memberi contoh yang baik." Meski mengatakan itu, dia masih mencium bau alkohol di udara. Lin Tiangui belum pernah mencium aroma anggur yang begitu kuat. Dia tidak tahu di kilang mana anggur itu dibuat. "Di mana kamu membeli anggur ini? Kenapa baunya harum sekali?" Sang raja bertanya dengan penasaran. "Hei, anggur ini belum dijual saat ini. Yang Mulia dapat mencicipinya terlebih dahulu untuk melihat seberapa enak anggur ini. Jika Yang Mulia merasa anggur ini enak, aku baru akan memberitahu Yang Mulia asal-muasal anggur ini." Lin Hai berkata sambil tersenyum. "Oke, aku akan mencicipinya."
Lin Tianhui meminta seseorang untuk membawakan mangkuk. Setelah segel anggur dibuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma anggur yang wangi. Anggur yang luar biasa. Mata Lin Tianhui terbelalak. Sebagai seorang panglima perang, dia tentu sangat suka minum. Dia tidak bisa menolak ketika melihat anggur yang enak, tapi dia sangat disiplin. Dia tidak akan pernah minum saat memimpin pasukan. Dia hanya akan minum dan merayakan bersama para prajuritnya setelah memenangkan pertempuran dan sudah memastikan keamanan mutlak. Biasanya, seberapa kuatnya dia ingin minum, dia tetap akan menahannya. Dia seharusnya memimpin pasukannya dalam 2 hari ini. Lin Tianhui tidak minum lagi, tapi 2 botol anggur yang dibawa Lin Hai ini begitu harum sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Dia memutuskan untuk minum sedikit saja untuk mencicipinya. Sebagai seorang raja, dia telah meminum banyak anggur terbaik di seluruh negeri, bahkan anggur kekaisaran di istana disimpan di rumahnya. Itu semua adalah hadiah yang diberikan oleh mendiang kaisar setelah dia memberikan pelayanan yang berjasa untuk negara. Namun tidak ada satupun yang memiliki aroma sekuat 2 botol anggur ini. Lin Hai menuangkannya untuk Lin Tianhui. Yang mulia, mohon jangan minum terlalu banyak saat mencicipi anggurnya. Anggur ini sangat kuat, Lin Hai berkata sambil tersenyum. Hei, tidak ada anggur kuat yang belum aku cicipi. Lin Tianhui sangat tidak yakin. Dia mengambil mangkuk itu dan menyesapnya. Wajahnya langsung memerah. Ahem. Ahem. Lin Tianhui tersedak dan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Yang mulia, bukankah sudah aku katakan sebelumnya? Kamu harus minum perlahan-lahan di awal. Anggur ini sangat kuat. Lin Hai berkata dengan cepat, tapi hatinya sangat gembira. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak mendengarkan nasihat yang baik? Inilah akibat dari tidak mendengarkan nasihat. Lin Tianhui sudah berhenti dari batuknya. Dia menatap sisa anggur di mangkuk dengan mata terbelalak tak percaya. Anggur ini sungguh luar biasa. Saya telah mencicipi begitu banyak anggur. Bahkan anggur yang berumur 100 tahun pun tidak sebaik yang ini. Derajat, kenapa bisa? Anggur yang begitu enak seharusnya sudah terkenal di seluruh negeri. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Lin Tianhui bertanya. Tentu saja pangeran belum pernah meminum anggur seperti ini. Anggur ini disebut anggur Sanwan Bu Guo Gang. Tidak ada yang bisa minum 3 mangkuk anggur ini dan tidak mabuk. Dan anggur ini baru saja aku racik hari ini. Tidak ada yang bisa meraciknya kecuali keluargaku. Lin Hai menjawab dengan bangga. Kamu yang meracik anggur ini? Tidak, ini tidak benar. Meracik anggur membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. Kamu baru berada di ibu kota selama beberapa hari. Bagaimana kamu bisa membuat anggur yang begitu enak? Lin Tianhui tampak tidak yakin. Yang mulia memang bijaksana. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari yang mulia. Anggur aku ini memang tidak diseduh dengan cara biasa, melainkan dimurnikan menggunakan anggur dari kilang anggur lain. Dibutuhkan 5 botol anggur untuk meracik 1 botol anggur seperti ini. Itu sebabnya aroma anggurnya begitu kaya dan kuat. Jawab Lin Hai. Begitu, pantas saja rasa anggur ini terasa familiar. Tapi rasanya sangat kuat sehingga aku tidak yakin. Lin Tianhui tiba-tiba menyadarinya. Ngomong, kudengar kamu akan memulai bisnis peracikan anggur. Dan kamu akan menjalin kemitraan dengan Ibu Suri. Apakah kamu berencana menjual anggur jenis ini? Yang mulia benar, Anda sudah mencicipinya. Apakah menurut Anda anggur ini bisa laris manis di ibu kota? Tentu saja, anggur yang begitu bagus ini pasti akan laris manis. Aku yakin semua pejabat dan orang berstatus tinggi akan meminum anggur jenis ini. Berapa harganya yang kamu rencanakan untuk menjual sebotol anggur ini? Lin Tianhui bertanya. Aku berencana menjualnya seharga 30 tak perak per botol untuk anggur ini, dan untuk anggur jenis Saudaozi, aku akan menjualnya seharga 20 tael perak per botol. Bagaimana pendapat Anda tentang harga ini, Yang Mulia? Lin Tianhui terdiam beberapa saat. Awalnya dia mengira keuntungan beberapa kali lipat ini terlalu berlebihan, tapi kalau dipikir lagi, jenis anggur enak ini sangat unik di ibu kota. Dia yakin tidak ada keluarga lain di seluruh Daxia yang bisa meracik anggur jenis ini, sangat bisa untuk menjualnya seharga 30 tael perak per botol. Lagi pula, orang kaya itu tidak akan keberatan untuk membayar mahal untuk anggur sebaik ini, karena ini adalah anggur berkualitas langka, susah ditemukan selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Bab 109. Apakah kamu masih menyimpan kantong L2? Semakin bagus kualitas anggur, semakin lama masa penyimpanannya, dan mungkin akan mengalami banyak masalah, bisa saja bencana alam atau ulah manusia selama masa penyimpanan. Oleh karena itu, anggur yang bagus sangat sulit didapat. Seringkali,
orang tidak bisa membelinya meskipun mereka punya uang. Anggur Lin Hai memiliki aroma yang kaya dan bisa dikatakan sebagai anggur langka. Harga ini sudah termasuk sangat murah. Bagaimanapun, barang bisa mahal karena langka, dan mereka tidak dapat membelinya di tempat lain. Menurut aku tidak masalah, walaupun harga jualnya sedikit lebih tinggi, tetap akan bisa laris manis. Lin Tiangui berkata sambil mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Iya, harga ini sudah bagus, sudah murah. Anggur yang baru diracik masih agak terlalu kuat, jika dibiarkan selama 5 atau 6 tahun, akan menjadi lebih lembut. Hanya dengan begitu anggur itu bisa disebut dengan anggur yang benar-benar enak. Setelah kami menghasilkan uang, kami dapat menyimpan lebih banyak anggur ini di ruang bawah tanah dan menjualnya dengan harga tinggi, kata Lin Hai. Baiklah, saat aku kembali dari medan perang, buatkan 100 botol anggur berkualitas untukku. Aku juga akan menyimpannya di gudang anggurku dan menikmatinya perlahan, kata Lin Tiangui. Baiklah, Yang Mulia, jika Yang Mulia mau minum anggur racikanku, aku sudah merasa sangat tersanjung. Aku akan memberikan sebanyak Yang Mulia inginkan. Tidak, bagaimana aku bisa meminum anggur kamu secara gratis? Lagi pula, kamu berbisnis dengan Ibu Suri, mengumpulkan dana untuk istana. Dan juga, gajiku tidak kecil. Aku juga punya puluhan ribu hektar tanah subur, jadi aku masih mampu untuk membayar anggur ini. Kalau begitu aku akan menuruti perintah Yang Mulia. Terima kasih atas dukungan Yang Mulia. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Yah, aku tidak pernah minum ketika aku memimpin pasukan ke medan perang. Tapi kali ini aku harus membawa 2 botol anggur ini bersamaku dalam ekspedisi kali ini. Tidak ada yang lebih baik daripada anggur yang bagus seperti ini, kata Lin Tiangui. Karena Yang Mulia ingin membawa anggur ini ke medan perang, maka aku akan pulang dan meracik beberapa botol lagi agar pangeran bisa membawa lebih banyak. Tidak, 2 botol sudah cukup. Seperti kata pepatah, barang bisa berharga karena langka. Jika aku membawa terlalu banyak anggur ini, maka akan menjadi tidak berharga lagi. Lin Hai menjawab, karena Yang Mulia sudah berkata demikian, maka aku akan menurutinya. Aku berharap Yang Mulia pulang dengan membawa kemenangan. Yang Mulia masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku akan pulang sekarang. Baiklah, aku tidak akan mengantarmu pergi. Derajat Yang Mulia, tidak perlu mengantar hamba. Lin Hai membungkuk dan berjalan keluar, belum jauh. Dia berjalan, tiba-tiba sesosok manusia melompat keluar dari balik pohon. Lin Hai sangat ketakutan hingga hampir berteriak. Set, jangan berteriak, ini aku. Lin Hai melihat lebih jelas dan melihat bahwa itu adalah Lin Ruoxue. Lin Hai menghela nafas lega. Nona Lin, kamu muncul begitu mendadak, kamu membuatku takut setengah mati. Lin Hai menepuk dadanya. Aku memang ingin menakutimu. Siapa yang menyuruhmu sudah datang ke ibu kota selama berhari-hari dan tidak datang menemuiku sekalipun? Lin Ruoxue berkata dengan genit, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah bertindak kelewatan, dan pipinya sedikit memerah. Ahem, bagaimanapun juga, kita adalah teman lama. Saat kamu datang ke ibu kota, setidaknya kamu harus mencariku. Untung saja hari sudah mulai gelap, sehingga perubahan ekspresi wajahnya tidak terlihat. Lin Ruoxue merasa sedikit lega. Lin Hai tersenyum pahit di dalam hatinya, karena mereka berdua tidak bisa berhubungan lebih jauh dari ini. Terlebih lagi, setiap tindakan yang dia lakukan sangat mencolok. Jika dia datang ke kediaman raja untuk menemui putri raja, hal ini akan segera menjadi berita besar. Dia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan warga ibu kota, namun hal ini tidak bisa dikatakan secara langsung. Aku menemui banyak kesulitan saat pertama kali sampai di ibu kota sehingga aku benar-benar tidak punya waktu. Bahkan ketika sang raja datang untuk meminta instruksi padaku, dia langsung pergi ke prefektur Jingzhou, kata Lin Hai. Kamu sudah begitu sombong sekarang karena kamu adalah Jing Shaoyin. Ayahku menantikan kedatanganmu setiap hari, dan ketika kamu datang, dia bahkan memintaku untuk menemuimu secara langsung. Kesibukannya bahkan melebihi ayahku. Lin Ruoxue berpura-pura marah dan memalingkan wajahnya, jangan marah Nona. Aku diawasi banyak orang, jika ada masalah yang muncul akan mempengaruhi reputasi sang raja, jadi berhati-hatilah dalam segala hal yang kamu lakukan. Lin Hai menghela nafas dan berkata, ayah akan pergi berperang dalam 2 hari ini, dan aku tidak bisa pergi bersamanya. Membosankan sekali tinggal di rumah. Kudengar kamu akan membuka kilang anggur.
Bagaimana kalau aku membantumu? Setelah Lin Ruoxue selesai berbicara, dia memandang Lin Hai dengan penuh harap. Lin Hai mau menolak, dia teringat bahwa dia belum menemukan tempat yang cocok untuk membuka toko, dan dia juga perlu mencari manajer dan pegawai toko. Dia belum terlalu mengenal kondisi ibu kota, jika dia tidak dapat menemukan penjaga toko yang baik, maka akan ada banyak masalah yang muncul. Lin Ruoxue sangat pintar dan sangat paham dengan hal dan orang di ibu kota. Mungkin dia bisa membantu dalam hal ini. Lin Hai berkata, aku benar-benar pusing. Aku ingin membuka kilang peracikan anggur, dan banyak hal lain belum ditangani. Aku belum bisa menemukan lokasi toko yang cocok, dan aku masih membutuhkan penjaga toko untuk membantu mengurus bisnis ini. Kamu lebih mengenal keadaan ibu kota daripada aku. Bisakah kamu membantuku untuk mencari orang yang bisa dipercaya? Lin Ruoxue berkata dengan bangga, masalah ini memang sangat penting. Calon penjaga toko harus baik, tidak hanya rendah hati, tapi juga harus pintar. Kamu meminta aku untuk mencarikan penjaga toko, kamu telah menemukan orang yang tepat. Aku tahu kamu bisa melakukannya, jadi carilah beberapa orang. Lin Hai berkata dengan gembira. Lin Ruoxue sangat penasaran setelah mendengar hal ini. Ini hanyalah toko anggur, mengapa kamu mencari begitu banyak orang? Kamu tidak mengerti, bisnis ini akan sangat besar di masa depan. Dan keluargaku juga memiliki bisnis transportasi, yang membutuhkan orang untuk mengurusnya. Derajat, jika ada pekerja yang mau bepergian jauh, aku bisa membayarnya 2 kali lipat lebih tinggi. Lin Ruoxue tahu bahwa ada banyak kereta kuda di desa Lin Hai. Mereka tidak hanya bertanggung jawab mengangkut biji besi dari tambang, tetapi mereka juga bertanggung jawab mengangkut besi olahan ke ibu kota. Hal ini sangat membutuhkan pekerja yang baik dan jujur. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantu kamu mencari orang-orang yang tepat secepat mungkin. Terima kasih banyak. Hal ini akan sangat membantuku. Lin Hai tersenyum, membungkuk, dan memberi hormat dengan tulus. Lin Ruoxue tidak puas dengan ini. Karena aku bersedia membantumu, bagaimana cara kamu berterima kasih padaku? Hei, aku akan mentraktirmu makan. Aku tidak kekurangan makanan di istana. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah. Tidak perlu, katakan saja padaku apa yang kamu suka dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untukmu. Kata Lin Hai sambil menepuk dadanya. Kamu, Lin Ruoxue agak ragu untuk berbicara, dia mengumpulkan keberanian lagi untuk berkata, apakah kamu masih menyimpan kantong yang kuberikan padamu saat itu? Lin Hai tidak menyangka Lin Ruoxue tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, dia merasakan suasananya langsung menjadi ambigu. Tentu saja, Lin Hai merogoh dadanya. Aku selalu membawanya. Lin Ruoxue melihat bahwa Lin Hai benar-benar membawa hadiah yang dia berikan padanya, dia langsung merasa sangat gembira. Karena kamu sangat bijaksana, maka aku akan membantumu. Bab 110. Undangan pertemuan puisi. Lin Ruoxue dari dulu sudah menyukai Lin Hai, mungkin dipengaruhi oleh ayahnya, dia selalu menyukai orang yang berbakat di bidang sastra dan seni bela diri. Meskipun Lin Hai tidak tahu seni bela diri apapun, Lin Tiangui sudah pernah mengatakannya secara pribadi. Jika Lin Hai memimpin pasukan di kemudian hari, dia pasti akan menjadi jenderal yang berbakat, bahkan kemampuannya tidak akan kalah dari orang lain. Lin Ruoxue selalu bisa melihat kepercayaan diri yang kuat dari Lin Hai, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia temukan di anak muda lainnya. Kebanyakan mereka adalah pemuda dari keluarga kaya, mereka selalu sombong dan terlihat sangat angkuh sepanjang hari, selain mengandalkan kekuatan keluarganya, mereka tidak mempunyai kemampuan apapun. Lin Ruoxue tidak menyukai orang seperti itu. Dia sudah mengisyaratkan perasaannya kepada Lin Hai beberapa kali, tapi Lin Hai seperti sepotong kayu yang tidak pernah merespon, bahkan terkadang sengaja menghindarinya. Hal ini membuat Lin Ruoxue merasa sangat tertekan. Dia tidak menyangka bahwa kantong yang diberikan dia untuk Lin Hai, benar-benar disimpan dan dibawa Lin Hai bersamanya. Lin Ruoxue tidak bisa menahan perasaan gembiranya. Wewangian apa yang ada di kantongmu? Seluruh badanku berbau harum saat aku memakainya. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Ini adalah rempah dari wilayah barat. Memakainya di siang hari akan membuat kamu energi dan membuat kamu bisa tidur nyenyak di malam hari. Wajah Lin Ruoxue tersipu malu. Tiba-tiba dia tidak tahu harus bicara apa lagi, karena Lin Hai memakai kantong yang kuberikan padanya. Itu artinya dia menerima kebaikanku, tapi Lin Hai sudah menikah dan punya istri sendiri. Dalam hal seperti ini, hanya Lin Hai yang dapat berbicara terlebih dahulu. Dia tidak boleh berbicara terlebih dahulu.
hal seperti ini akan dianggap sangat tidak bermoral. Pantas saja akhir ini aku merasa sangat energi dan bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Ternyata semua berkat kantong ini. Lin Hai berkata dengan kebingungan. Lin Ruoxue menghela nafas pelan di dalam hatinya, hal seperti ini benar tidak bisa buru-buru, sambil tersenyum paksa, dia berkata, karena itu, kamu harus selalu membawanya. Baiklah, aku akan membawanya. Lin Hai mengambil kembali bungkusan itu, jika tidak ada yang lain lagi, maka aku akan pulang. Lin Ruoxue tiba teringat sesuatu yang penting. Tunggu sebentar, aku lupa memberitahumu sesuatu. Apa? Itu, lusa akan ada acara temu puisi. Pesertanya adalah semuanya talenta muda dan beberapa wanita dari keluarga kaya. Apakah kamu ada waktu luang? Aku ingin mengajak kamu untuk bergabung dengan kami, kata Lin Ruoxue. Pertemuan puisi, bukankah itu kumpulan orang yang membaca puisi dan mengarang esai? Ya, kamu tidak hanya bisa menulis puisi, tapi kamu juga bisa mengenal lebih banyak orang. Jika kamu bisa mengenal lebih banyak orang baik di ibu kota, maka ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas koneksimu. Yah, aku tidak akan menghadiri acara seperti itu. Mereka sudah belajar sejak kecil dan sangat berpengetahuan. Kalau aku pergi, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Lin Hai tahu bahwa biasanya para cendekiawan itu sangat bertele-tele, mereka akan sangat bangga dengan kemenangannya, seolah-olah mereka adalah yang terbaik di dunia. Jika mereka kalah, mereka tidak akan menerima kekalahannya dengan lapang dada. Membosankan sekali untuk hadir di pesta seperti itu, yang harus bersaing satu sama lain, apalagi sekarang Lin Hai sudah punya jabatan resmi, jadi menang atau kalah tidak akan terlihat bagus juga. Mendengar penolakan Lin Hai, Lin Ruoxue langsung marah dan memalingkan wajahnya. Sekarang kamu adalah seorang pejabat, kamu benar-benar meremehkan pertemuan puisi seperti ini. Silakan pergi, Tuan Lin. Nada suara Lin Ruoxue terdengar dingin, terutama dua kata, Tuan Lin, yang terdengar sangat dingin. Lin Hai merasa sangat lucu. Ternyata semua wanita di dunia ini sama saja, begitu mereka merasa kesal, mereka akan mengubah sikapnya lebih cepat dari membalik halaman buku. Ada apa? Apa kamu marah? Kamu tidak marah kan? Aku hanya seorang gadis biasa. Jadi bagaimana bisa aku marah? Aku tidak sepertimu, seorang pejabat hebat, yang berhati besar. Lin Ruoxue masih merajuk. Lin Hai tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia telah meminta Lin Ruoxue untuk membantunya, dan tidak baik jika dia tidak menyetujui permintaannya. Nona, aku sangat takut padamu. Aku akan menghadiri acara puisi itu, Lin Hai berkata sambil tersenyum masam. Saat itulah kemarahan Lin Ruoxue langsung berubah menjadi kegembiraan. Baiklah, kita sudah sepakat, jangan menyesalinya. Meskipun begitu, perkataanku tidak mengikat. Jika memang ada urusan resmi yang mendesak, atau jika Ibu Suri memanggilku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa melanggar perintah Kaisar untuk menemanimu ke pertemuan puisi. Lin Ruoxue segera memutar matanya ke arah Lin Hai. Siapa yang memintamu untuk tidak mematuhi perintah Kaisar? Apakah aku orang yang tidak punya otak? Tentu saja tidak. Kamu adalah seorang wanita dari keluarga bangsawan, seperti peri dari surga, bagaimana kamu tidak punya otak? Derajat hehe, kurang lebih seperti itu. Lin Ruoxue sudah mencapai tujuannya dan merasa sangat bahagia. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Bacalah lebih banyak buku dalam 2 hari ini dan pikirkan beberapa puisi yang bagus. Nanti di pertemuan puisi, kamu harus menulis 1 atau 2 puisi. Itu bukan keahlianku. Mari kita bicarakan ketika saatnya tiba nanti, kata Lin Hai. Baiklah, kalau begitu, ini sudah larut, aku tidak akan menahanmu lagi. Lin Ruoxue ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan niatnya. Kata-kata itu sudah ada di ujung lidahnya tapi tidak diucapkannya. Baiklah, aku akan pulang dulu. Lin Hai mengucapkan selamat tinggal pada Lin Ruoxue dan berjalan ke gerbang istana. Wang Dayong dan beberapa orang lainnya segera datang dengan kereta kuda. Bagaimana? Apa yang dikatakan raja setelah mencicipi anggur itu? Haha, apalagi yang bisa dia katakan? Tentu saja rasanya sangat enak. Ayo cepat pulang. Kalian harus menikmatinya hari ini. Lin Hai berkata dengan keras. Baik tuan, duduklah dengan santai, kita akan berangkat sekarang. Liu Ergo sangat senang, dia berharap bisa terbang pulang dengan cepat. Jumlah orang di jalanan pada malam hari lebih sepi, dan kereta kuda bisa melaju kencang di jalan.
Kiaoer sudah menunggu di depan pintu. Tampak penuh semangat, dia menghela nafas lega saat melihat kereta kuda kembali. Dia bergegas menyambut Lin Hai, suamiku sudah pulang. Kenapa kamu menunggu di sini? Hari sudah gelap, tidak aman di sini. Tidak apa-apa, ada penjaga di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Lin Hai meraih tangan Kiaoer dan berjalan ke dalam rumah. Suruh orang memasak beberapa hidangan lagi. Dayong, kalian tinggal di sini dan kita akan makan bersama. Wang Dayong dan temannya sangat senang mendengar hal ini. Mereka sudah lama tidak makan malam bersama. Terutama sejak Lin Hai menjadi Jing Shaoyin, ada banyak aturan di antara mereka. Mereka harus tetap hormat saat berbicara dan mengobrol. Saat mereka makan malam bersama, mereka tidak perlu mempedulikan banyak aturan itu dan bisa berbicara dengan bebas. Oke, aku akan segera menyiapkannya, kata Kiaoer. Ergo, situ, sisakan beberapa mangkuk anggur untuk teman kita, dan suruh seseorang mengantarkan ke kediaman kita sehingga mereka semua bisa mencicipinya. Anggur ini sangat kuat, pesankan mereka beberapa lauk lagi. Aku yang akan membayarnya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Situ setuju dan berlari masuk bersama Liu Ergo. Wang Dayong jauh lebih mantap dan mengikuti Lin Hai, melindunginya dengan sangat baik. Dia telah belajar banyak hanya dalam beberapa hari di ibu kota. Di saat Lin Hai santai, dia akan menjelaskan kepadanya pembagian kekuasaan di ibu kota. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ibu kota yang tampaknya makmur itu sebenarnya penuh dengan masalah, tipu muslihat, dan kekerasan. Jika tidak hati-hati, mereka akan mati dengan tanpa tempat pemakaman. Wang Dayong tidak berani gegabah sedikit pun, karena Lin Hai telah mempercayakan seluruh hidup dan harta bendanya kepadanya. Bab 111. Bisnis transportasi karavan kuda. Kiaoer memasak beberapa macam hidangan. Mereka semua duduk bersama mengelilingi meja makan. Keterampilan memasak Kiaoer meningkat pesat di bawah bimbingan Lin Hai, karena cara memasak yang umum pada zaman ini adalah mengukus dan merebus saja, dan konsep menggoreng belum ada. Tentu saja Lin Hai tidak terbiasa dengan hal itu. Dia menghabiskan banyak bantu untuk menjelaskan metode baru memasak kepada Kiaoer. Kiaoer sangat berbakat dalam memasak dan telah melampaui gurunya. Keterampilan memasaknya tidak kalah dengan para chief generasi selanjutnya. Hidangan ini sangat enak, ditambah dengan anggur berkualitas kami. Rasanya seperti hidangan dewa. Liu Ergo meminum anggurnya dan berkata dengan sangat gembira. Minumlah perlahan-lahan, kandungan alkohol dalam anggur ini sangat kaut. Lin Hai menyarankan, besok, aku akan pergi membeli anggur lagi. Ayo kita meracik lebih banyak dan menjualnya lebih cepat. Anggur seperti ini, meski dijual dengan harga tinggi, pasti akan ada orang yang akan membelinya. Kata Wang Dayong, kita harus mempercepat proses peracikan anggur, tapi semua itu harus dilakukan oleh kita sendiri. Selain itu, anggur tidak bisa dijual atas nama aku, dan kalian semua harus menjaga kerahasiaan ini, kata Lin Hai. Kenapa? Ini bisnis yang sah. Kita punya perizinan minuman keras yang dikeluarkan oleh Istana Kekaisaran. Tidak ada salahnya jika kita menjual minuman keras. Kiaoer tampak kebingungan. Para pelajar, petani, saudagar, dan pekerja itu statusnya rendah. Bagaimana bisa seorang pejabat bisa melakukan hal seperti ini? Bahkan pejabat tinggi yang punya usaha pun punya seseorang yang membantunya mengerjakan usahanya. Mereka pasti tidak mengungkapkannya secara terang-terangan. Jika orang tahu suamimu sedang berbisnis, maka semua pejabat akan menertawakannya. Kata Lin Hai, bagaimana Kiaoer bisa tahu hal begini? Karena banyak keluarga kaya yang berbisnis di pedesaan, kehidupan mereka jauh lebih baik dibandingkan warga biasa. Begitukah? Lalu kita harus menggunakan nama apa untuk menjual anggur ini? Gunakan saja nama Xiaolian, kata Lin Hai. Oke, Xiaolian juga bagus. Kiaoer tidak keberatan. Derajat bisnis kita akan menjadi sangat besar di masa depan, dan kita membutuhkan manajer yang baik. Kita belum mengenal situasi dan keadaan di ibu kota dengan baik. Aku baru saja bertemu dengan Nona Lin di kediaman sang raja. Dia bisa membantu mencarikan beberapa pekerja. Selain untuk membantu mengurus bisnis penjualan anggur, mereka akan dipilih untuk pergi ke desa untuk mengambil alih bisnis transportasi kargo. Kedepannya kita bisa menghasilkan banyak uang dengan bisnis jasa pengangkutan kereta kuda. Jadi kita tidak boleh menyerah. Dengan ada orang yang didelegasikan untuk mengelolanya, keluarga kalian bisa pindah ke Beijing dan tinggal bersama di sini. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Wang Dayong dan teman-temannya sangat terkejut.
Mereka tidak menyangka Lin Hai telah mengatur semua ini untuk mereka dengan begitu cepat. Mereka meninggalkan istri serta selirnya di rumah dan sangat merindukan mereka setiap hari. Hidup akan sempurna jika mereka bisa membawa keluarga mereka ke sini juga. Mereka punya karir, mereka punya uang, keluarga mereka ada di sisi. Itu akan sangat baik. Penjaga toko yang direkomendasikan oleh Nona Lin pasti orang yang baik. Tidak hanya itu, kita akan membeli lebih banyak kuda lagi setelah kita bisa menghasilkan uang dan terus mengembangkan bisnis kita. Pengeluaran di ibu kota sangat tinggi, jadi kita harus mengandalkan bisnis pengangkutan untuk menutupi pengeluaran kita di masa depan. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Jika bukan karena kamu, seluruh desa tidak akan punya cukup persediaan makanan. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Wang Dayong berkata cepat, kita semua adalah pemegang saham, dan kita bisa berdiskusi bersama. Rencana aku, bisnis pengangkutan kita tidak hanya akan terbatas pada hasil pertambangan. Sebaliknya, kita perlu membentuk bisnis kereta karavan formal dengan pengawal. Hari ini tidak aman, dan segala mungkin terjadi suatu hari nanti. Caro lebih banyak pemburu yang ahli dalam seni bela diri dari pedesaan untuk membentuk sebuah tim pengawal. Dengan busur panah kita, tidak akan sulit untuk melindungi keamanan barang. Yah, apa yang kamu katakan itu memang masuk akal. Ada banyak orang miskin di pedesaan, jadi tidak susah untuk merekrut orang. Selain itu, para pemburu selalu dalam kondisi yang kuat, dan banyak dari mereka yang berlatih seni bela diri. Jika kita membayar mereka lebih banyak, mereka pasti akan bersedia bekerja sama dengan kita. Wang Dayong menganggap ini saran yang bagus. Lin Hai mengangguk pelan, kalian bertanggung jawab atas masalah ini. Utus beberapa orang untuk merekrut lebih banyak pemburu dari pedesaan guna memperluas bisnis pengangkutan di seluruh Daxia. Kita akan membuka agen transportasi dan perlindungan terbesar. Pastikan para pengawal belajar seni bela diri dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, kita bisa maju ke medan perang untuk melawan pasukan musuh. Benarkah? Lalu kita akan menjadi jenderal. Situ menjadi sangat bersemangat, jangan senang dulu. Banyak orang yang akan mati dalam peperangan. Tentu saja, aku ingin melatih lebih banyak orang aku untuk berjaga-jaga. Kata Lin Hai, kamu benar, dikatakan bahwa lebih baik bersiap daripada tidak siap. Selama kita memiliki cukup orang, segalanya akan nyaman bagi kita. Wang Dayong setuju sepenuhnya. Sambil berdiskusi, mereka telah menyantap makanan dan minuman sepuasnya, mereka juga sedikit mabuk. Lin Hai meminta mereka untuk pulang dan beristirahat. Keesokan harinya, Lin Hai berada di kantor pemerintahan. Lin Ruoxue dan pembantunya Xiao Cui datang ke prefektur Jingzhou. Ketika Lin Hai mendengar berita ini, dia bergegas keluar untuk menyambut mereka berdua masuk. Kudengar burung mural di prefektur Jingzhou selalu berkicau, jadi pasti ada kabar baik. Lin Hai menuangkan teh dan berkata sambil tersenyum. Kamu memang pandai berbicara. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kamu bisa datang untuk melihat-lihat toko itu kapanpun kamu punya waktu. Bersambung. Kata Lin Ruoxue. Tuan Lin, nona muda kami telah menggunakan banyak koneksi untuk membantu kamu, kata Xiao Cui. Terima kasih banyak, kamu telah bekerja sangat keras. Xiao Cui, jangan banyak bicara. Lin Ruoxue memarahi. Xiao Cui tidak takut sedikitpun. Dia menjulurkan lidahnya dan berdiri di samping. Sekarang aku lagi santai. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam 2 hari ini. Tidak ada satupun tuntutan hukum yang diajukan terhadap para penguasa. Aku merasa ada yang tidak beres, kata Lin Hai. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Keluarga Chen tidak mudah dilawan. Bahkan Ibu Suri sangat berhati-hati terhadap mereka. Kamu memukuli putranya dengan sangat keras. Aku khawatir dia sedang mencari cara untuk membalas dendam padamu. Lin Hai mengangguk, saya akan mencoba mencari tahu. Bagaimanapun, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin mereka tidak mempunyai bukti dan tidak tahu harus mulai dari mana. Lupakan saja, mari kita urus bisnis toko anggur dulu, baru pertimbangkan hal lain nanti. Aku akan meminta Liu Gui menyiapkan kereta kuda, dan kita akan pergi melihat toko yang sudah kamu temukan. Ngomong, apakah kamu sudah menemukan para pekerja? Kapan kita bisa bertemu mereka? Lin Hai bertanya dengan cepat, tidak masalah apakah lokasi tokonya bagus atau tidak, namun penjaga toko harus mempunyai karakter yang baik. Jangan khawatir, kami telah mendapatkan 5 pekerja untukmu. Kamu pilih saja sendiri, semuanya terserah kamu.
Xiao Cui berkata sambil tersenyum. Lin Hai terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Cui. Kalian telah mendapatkan 5 orang calon pekerja. Itu sangat mengesankan. Bukankah kamu yang bilang akan lebih baik jika ada lebih banyak orang? Dan aku tidak tahu kriteria pekerja seperti apa yang kamu suka, jadi aku mencari lebih banyak saja. Semua calon pekerja ini cukup dapat diandalkan. Mereka semua pernah bekerja di bisnis besar. Ada di antara mereka yang dikeluarkan dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan ada 2 orang lainnya yang atasannya terlalu banyak mengurusi pekerjaan dan mereka tidak bisa mengambil keputusan, dan akhirnya bisnis mereka tutup. Aku telah melakukan penelitian. Meski bisnisnya sudah tutup, penyebabnya jelas bukan karena mereka. Lin Ruoxue menjelaskan kepada Lin Hai.